Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang Kristen yang disebut oleh Alkitab, kita ini adalah murid-murid Kristus. Pemakaian kata murid artinya kita harus seumur hidup itu belajar. Saudara belajar dari mana? Yaitu belajar dari Kristus, yakni belajar dari firman Allah. Saudara, tujuan dari belajar itu supaya kita memiliki pengetahuan dari firman Allah. Bukan saja kita memiliki pengetahuan dari firman Allah, kita memiliki keyakinan karena firman Allah. Tapi bukan itu saja, kita memiliki kehidupan yang sesuai dengan firman Allah. Dan pada akhirnya, kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pengetahuan dan iman tidak perlu dipertentangkan. Pengetahuan didapat manusia itu melalui usaha manusia. Iman didapatkan manusia melalui penyataan Allah. Sehingga iman itu adalah karunia Allah bagi kita. Penyataan Allah yang diterima oleh manusia itu menjadi pengetahuan bagi manusia. Artinya awalnya manusia tidak tahu, namun setelah menerima penyataan Allah, manusia menjadi tahu, menjadi yakin, dan menghidupinya. Ada pengetahuan yang berasal dari usaha manusia. Namun ada pengetahuan yang tidak dapat diusahakan manusia, kecuali melalui penyataan Allah. Ketika penyataan Allah belum sanggup dipahami oleh kita, maka kita harus mengakui dan percaya sebab pikiran kita itu terbatas. Dan kita perlu proses di dalam memahaminya. Dan penyataan Allah itu adalah realitas. Dan dia tetap realitas meskipun manusia itu menolak atau tidak mempercayainya. Bukankah demikian juga kepada pengetahuan yang diusahakan manusia? Kita tidak selalu langsung mengertinya. Namun dengan proses lambat laun kita mulai mengertinya. Saudara, mari kita membaca Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 16. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim, untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah, karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, "Ya raja, kekallah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Tetapi raja menjawab orang kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya." Mereka menjawab pula, "Silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambamu ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ngulur waktu, karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk, sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku." Para kasdim itu menjawab raja, "Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya, besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian itu dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim.
Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja. Selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Maka raja menjadi sangat geram dan murka. Karena hal itu lalu dititahkannya untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Nebukadnezar merupakan raja yang besar dari masa ke masa. Apalagi pada masanya. Apa yang ia kehendaki, tidak ada seorang pun yang dapat melawan dia. Namun dari kisah ini, apa yang Raja Nebukadnezar kehendaki, tidak seorang pun yang dapat memenuhinya. Meskipun seberapa besar kuasa Nebukadnezar dan seberapa murkanya Nebukadnezar. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, ada hal yang tidak pernah dapat diketahui oleh manusia. Kecuali hal itu dinyatakan Allah kepada manusia. Saudara, firman Tuhan berkata, para kasdim itu menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja. Selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Saudara, permintaan Raja Nebukadnezar mungkin tidak pernah diminta oleh siapapun di muka bumi. Mungkin. Dia bermimpi. Namun dia lupa mimpinya. Dan dia bertanya kepada ahli-ahli di Babel tentunya. Yang ditanya bukan makna mimpinya. Yang ditanya apa mimpinya. Dan apa maknanya. Saudara, seluruh orang ahli yang dikumpulkan Raja Nebukadnezar, tidak ada yang bisa menjawabnya. Tidak ada yang bisa memberitahukannya. Kecuali Raja memberitahukan apa mimpinya. Maka Raja Nebukadnezar mengatakan bahwa memang mereka itu berniat membohongi dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Kasdim memberitahukan, tidak pernah ada orang, raja seagung apapun, seberapapun kuasanya, meminta seperti Raja Nebukadnezar. Karena apa yang diminta oleh Raja Nebukadnezar tidak dapat diberitahukan oleh siapapun manusia yang tinggal di bawah kolong langit ini. Dan mereka menyebutkan kecuali dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal-hal yang dapat diusahakan manusia supaya manusia tahu. Tetapi saudara, ada hal-hal yang tidak dapat diusahakan manusia untuk dia tahu. Kecuali Tuhan memberitahukannya kepada dia. Itu yang disebut dengan penyataan Allah atau wahyu Allah. Saudara, ketika manusia berusaha memberitahukan sesuatu yang menjadi misteri Allah kepada manusia dengan pengetahuan sendiri, maka tidak lain dan tidak bukan, manusia sedang berbohong kepada orang lain, sedang menipu dunia ini. Saudara, kita tahu siapakah bapa pendusta.
Itulah iblis. Saudara, iblis, dia merasa dan ingin dianggap sebagai person yang maha tahu. Tetapi dia tidak maha tahu. Dia tidak tahu misteri Allah itu. Namun, dia ingin menipu manusia. Sehingga ada manusia yang seakan-akan dia tahu apa misteri Allah tanpa apa yang Allah nyatakan. Namun, ada begitu banyak manusia mengatasnamakan Allah untuk menyampaikan sesuatu yang sebetulnya bukanlah penyataan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman akhir ini, kita harus sangat waspada. Saudara, mengapa firman Allah, Alkitab harus di dalam bentuk tulisan? Karena, saudara, setan itu akan menampakkan diri sebagai malaikat terang. Sehingga sedapat mungkin dia menyesatkan banyak orang. Saudara, jikalau firman Allah tidak tertulis, saudara, berapa banyak orang tertipu oleh penipuan seperti itu. Saudara, hari ini berapa banyak orang tanpa baik-baik mempelajari Alkitab yang adalah firman Allah. Dia mengambil keputusan bahwa dia merasa sudah tahu akan kebenaran itu. Dan orang-orang seperti ini adalah santapan empuk bagi si iblis. Karena kalau engkau dan saya tidak tahu sungguh-sungguh, tapi engkau merasa tahu, engkau pasti tertipu. Saudara, disitulah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa yang tidak dapat diketahui oleh manusia yang usahanya, kita harus datang kepada kitab suci, yaitu Alkitab firman Allah. Karena di dalamnya Allah menyatakan misterinya. Dan kita bersyukur Yesus Kristus yang telah dinubuatkan itu dinyatakan Allah di dalam Alkitab. Sehingga kita boleh mengenal dia. Dan mengenal Kristus itu adalah keselamatan kekal. Yang kedua, saudara, sebagai orang percaya, kita tidak dapat hidup secara eksklusif. Meskipun iman kita adalah iman yang eksklusif. Karena didasarkan hanya kepada Alkitab. Karena memang kehidupan kita itu tidak eksklusif. Sebab kita adalah bagian dari kehidupan di dunia ini. Saudara, firman Allah berkata, maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras itu dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari kisah Daniel ini kita bisa mempelajari bagaimana kita ini harus cerdik. Tetapi kita ini harus bijaksana. Bukankah itu ajaran Tuhan Yesus? Hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara, Daniel tidak serta-merta datang sebagai pahlawan. Pahlawan kesiangan yang tidak tahu apa-apa mau berbuat sesuatu. Tetapi Daniel dengan cerdik dan bijaksana, dia bertanya kepada pemimpin pengawal raja yang memang diberikan otoritas untuk membunuh orang bijaksana di Babel. Saudara, pertanyaannya menarik, dikatakan, mengapa titah yang begitu keras itu dikeluarkan oleh raja? Saudara, Daniel perlu tahu apa alasannya. Apa akar masalahnya? Saudara, bukankah hal ini yang dibutuhkan oleh kita sebagai orang percaya? Kita tidak boleh serta-merta menghakimi, prejudice, merasa diri tahu,
tanpa tahu akar masalahnya. Saudara, di dunia ini, apa yang terjadi pasti ada akar masalahnya. Saudara, disitulah saudara-saudara, Aryo, dia memberitahukan. Dan disitulah saudara-saudara, Daniel, dia tidak menjadi orang percaya yang eksklusif. Karena tidak bisa dia hidup eksklusif. Karena dia juga bagian daripada penduduk di Babel. Dan apa yang terjadi bisa terjadi dalam hidupnya. Saudara, ini pelajaran bagi kita. Saudara, kita harus hidup di dunia ini dengan cerdik dan bijaksana menghadapi situasi yang berubah. Kita tidak boleh menjadi pahlawan kesiangan yang tidak tahu dari mana asal muasalnya, tidak tahu alasannya apa, tetapi modalnya modal nekat, modal berani, sembarangan memukul. Itu yang Rasul Paulus katakan, aku bukan atlet yang sembarangan memukul. Aku menguasai diriku, supaya setelah aku memberitakan Injil, aku tidak disqualified. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu mengetahui apa yang sebetulnya terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam apa yang terjadi di dunia ini, di lingkungan kita, di negara kita, di kota kita, di mana kita berada. Dan satu hal, orang percaya tidak bisa hidup eksklusif. Orang percaya harus mengambil bagian untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Saudara, Daniel dan kawan-kawan bukan hanya menyelamatkan diri mereka. Mereka pun menyelamatkan orang-orang yang ada di Babel. Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang tidak berubah. Dan panggilannya dari sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai zaman akhir adalah panggilan yang sama. Hendaklah kita menjadi saksi Kristus tengah dunia ini dan menjadikan hidup kita berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau memberkati firman-Mu, mencelikkan mata rohani kami, supaya kami memahami panggilan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.